Terima kasih buat para pelayan Tuhan hari ini. Shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah, shalom. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa hari ini sudah minggu pertama di bulan Februari, tanggal 7 Februari. 1 bulan lagi genap 1 tahun kita beribadah online. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi saya percaya di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah. Melalui di ibadah online ini, kita banyak merenung bersama dan keluarga kita. Melalui pandemi COVID-19 ini ada banyak waktu kita bersama-sama dengan keluarga kita. Saya berharap kita benar-benar memanfaatkan hal ini, mempergunakan waktu ini kita di rumah dengan baik, dengan keluarga kita, beribadah bersama dengan keluarga kita. Kami mengingatkan kepada jemaat, mungkin ada anak-anaknya yang ingin katekisasi CD. Dan hari Selasa ini, setiap jam 7 malam hari Selasa, kita akan mulai kelas katekisasi CD. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada jemaat yang ingin mendaftar, silakan langsung daftar di sekretariat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama pada hari ini membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 19. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai 19. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa perhatikan di layar TV Bapak Ibu atau di Alkitab Bapak Ibu. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam 1 Korintus pasal 9 ini kita fokus dalam satu pasal ini, kita membahas bersama-sama tentang yaitu belajar adalah kekuatan seorang saksi. Tema ini dari PGI. Belajar adalah kekuatan seorang saksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar itu seumur hidup, betul ya? Kita sepakat akan hal itu, bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita terus-menerus belajar. Dalam teori pendidikan agama Kristen, dijelaskan di situ bahwa belajar itu sebenarnya sejak dalam kandungan. Ketika bayi di dalam kandungan, itu bisa diajarkan. Maka kalau Bapak Ibu melihat teori-teori, sejak bayi dalam kandungan bisa diperdengarkan lagu-lagu tertentu. Ada banyak lagu-lagu yang telah disiapkan misalnya di YouTube, Bapak Ibu bisa lihat. Kenapa? Karena sejak dalam kandungan pun seorang bayi itu bisa belajar. Dan seterusnya Bapak Ibu. Sejak dia lahir dia belajar dari kecil. Mulai dari belajar jalan, belajar berbicara dan sebagainya. Sekarang anak saya sudah umur 1 bulan 1 minggu. Dia sekarang sedang belajar angkat kepala, Bapak. Dan dari awal anak saya lahir, saya melihat perkembangan yang luar biasa. Dia belajar cara minum susu, pakai botol itu. Sejak kita lahir, kita terus-menerus belajar. Setelah belajar jalan, belajar berbicara.
Dan juga belajar di bangku pendidikan mulai dari TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sampai S3 bahkan. Dan juga kita belajar dari setiap pengalaman hidup. Makanya Bapak Ibu sering dikatakan pengalaman hidup itu sangat berharga, tidak bisa kita beli. Maka kalau kita mengalami berbagai pengalaman-pengalaman hidup, kita terus belajar di dalamnya. Nah, ada juga belajar Alkitab. Nah, saya berikan ini dalam kurung, sering dianggap hanya pendeta saja yang belajar Alkitab. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa jemaat di tempat ini juga saya melihat sudah umur 60 tahun, sudah umur 70 tahun, masih saja belajar. Masih terus-menerus belajar. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam dunia pendidikan, di dalam survei, ada banyak survei mengatakan bahwa ketika orang terus-menerus belajar, ia sedang mengasah otaknya supaya tidak pikun. Jadi kalau Bapak Ibu banyak membaca buku, banyak belajar dari media-media, ada banyak sekali media saat ini, media YouTube dan sebagainya. Itu sebenarnya membuat otak kita terus bekerja dan tidak membuat pikun. Nah, sesuai dengan tema hari ini, belajar adalah kekuatan seorang saksi. Seorang saksi tidak akan pernah bisa menjadi saksi yang baik kalau dia tidak belajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita pelajari dalam kehidupan Paulus, beberapa bulan ini mulai Januari, mulai minggu pertama sampai di awal Februari ini, kita banyak belajar tentang Paulus. Paulus ini seorang yang sangat terpelajar. Kenapa Bapak Ibu? Dia sudah belajar hukum Taurat sejak umur 5 tahun. Umur 5 tahun di sini siapa ya? Mose umur berapa? 5. Sejak umur 5 tahun, seumur Mose, anaknya Bapak Penatua Sony Santos. Coba Bapak Ibu bayangkan, sejak umur segitu sudah banyak belajar tentang hukum Taurat. Dan kalau kita membaca di dalam tulisan Paulus, dia mengatakan sendiri bahwa dia memiliki seorang guru, yaitu Gamaliel. Bapak Ibu bisa searching nanti Gamaliel itu siapa. Dia guru yang sangat pintar pada saat itu. Dia guru yang sangat terkenal pada saat itu. Dia memiliki seorang guru yang luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, Paulus adalah orang yang sangat dihormati pada saat itu. Orang yang sangat dihargai karena dia pintar. Tetapi Bapak Ibu, mulanya Paulus sangat bangga dan menyalahgunakan kepintarannya. Kalau kita melihat, sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang membunuh orang Kristen. Sebelum dia bertemu dengan Kristus, dia menganggap segala perbuatannya membunuh orang Kristen adalah suatu kebanggaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata orang pintar kalau belum menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya, dia akan menyalahgunakan kepintarannya itu. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, kalau kita baca di Filipi, dia menganggap itu sebagai sampah. Dia menganggap apa yang dulu dibangga-banggakan sebelum dia menerima Kristus, dia banggakan kepintarannya, dia banggakan bahwa dia membunuh orang Kristen. Sekarang setelah menerima Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupannya, dia menganggap sampah. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita sering mendengar ada pepatah yang mengatakan ilmu padi, yaitu semakin berisi semakin merunduk. Ini sudah lama sekali ya Pak ya. Orang tua seringkali memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Semakin berisi, semakin merunduk. Semakin tinggi pendidikan kita, harusnya kita semakin rendah hati. Semakin tinggi pendidikan kita, harusnya kita semakin merunduk. Bukan untuk kesombongan, bukan menyombongkan diri. Semakin kita banyak memahami Alkitab, bukan untuk kesombongan kita. Harusnya semakin banyak kita belajar Alkitab,
Seorang saksi banyak belajar tentang firman Tuhan, harusnya hidupnya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan Bapak Ibu sudah pergi kuliah ke luar negeri terus pulang-pulang nggak mau bahasa Indonesia lagi. Ya, nggak mau bahasa Indonesia terus bahasa Inggris. Lah bagaimana kita nggak bisa bahasa Inggris ini? Beberapa teman saya di Nias begitu, kuliah di Medan, hanya 2 tahun saja, libur pulang kampung, nggak mau lagi bahasa Nias, bahasa Indonesia. Papanya, mamanya nggak bisa bahasa Indonesia, diajak bahasa Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kita belajar, semakin kita rendah hati. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang kita tempuh, harusnya semakin kita rendah hati. Semakin banyak kita belajar, semakin baik kita kepada orang lain. Semakin banyak kita belajar Alkitab, semakin kita mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain dari belajar yang saya sampaikan tadi, belajar di jenjang pendidikan, belajar dari pengalaman, satu hal yang jangan pernah kita lupa, bahwa kita harus terus-menerus belajar Alkitab. Jangan berpikir Bapak Ibu yang belajar Alkitab itu hanya pendeta. Tidak Bapak Ibu. Saya sangat bangga kepada jemaat-jemaat yang setiap hari berusaha untuk membuka renungan. Kami dari gereja saat ini sudah mengirimkan setiap hari renungan kepada Bapak Ibu. Itu adalah salah satu bentuk dari kita belajar firman Tuhan. Kami berharap Bapak Ibu membuka renungannya dan dengar. Kami sengaja membuat dalam bentuk audio dan juga ada teks di situ. Kenapa? Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada waktu mendengarkannya di rumah, setidaknya dalam perjalanan Bapak Ibu, di mobil Bapak Ibu bisa dengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita mengatakan tidak ada waktu untuk belajar firman Tuhan. Tidak ada. Kalau ada waktu untuk buka Facebook, kalau ada waktu untuk baca koran, nonton TV, kenapa tidak ada waktu untuk kita belajar firman Tuhan? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, seorang guru yang baik pernah menjadi seorang murid yang sudah terlatih dan terdidik. Tidak ada guru yang tiba-tiba langsung jadi guru. Tidak ada dosen yang langsung tiba-tiba jadi dosen. Seorang dosen yang baik, seorang guru yang baik, dia pasti pernah menjadi murid yang baik, terlatih dan terdidik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang saksi yang baik tidak akan pernah menjadi saksi yang baik sebelum dia belajar banyak hal. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau seorang guru tidak pernah dididik, tidak pernah terlatih, bagaimana nasib murid-muridnya. Saya membaca Bapak Ibu, saya lupa namanya apa, ada seseorang yang memberikan survei dari Amerika, datang ke Jakarta, mengsurvei anak-anak umur 15 tahun ke atas, anak-anak muda. Umur 15 tahun ke atas, anak-anak muda, disurvei. Dan menurut hasil survei itu, anak-anak di Indonesia, khususnya di Jakarta, ketinggalan 128 tahun daripada negara-negara yang lain. Soal matematika, fisika, dan beberapa mata pelajaran yang lain. Bapak Ibu bisa nonton di YouTube, itu ada. Ini bukan hoax. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari beberapa negara di Indonesia dari beberapa negara di dunia, Indonesia masuk dalam 60, nomor 60. Dan setelah diteliti, kenapa ini terjadi? Karena kualitas guru di Indonesia yang masih minim Bapak Ibu. Itu di Jakarta dilakukan surveinya. Bagaimana kalau survei itu dilakukan di kampung saya? Yang setiap hari belajar aja nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Nias.
Lalu dari Amerika survei ke kampung saya pakai bahasa Inggris. Mungkin nggak sampai sehari pulang. Nggak jadilah saya survei di sini katanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini kita belajar, anak-anak kita saat ini belajar dengan tidak baik, maka bagaimana generasi penerus di bangsa ini? Kalau saat ini kita tidak belajar firman Tuhan, bagaimana dengan keturunan kita nantinya? Bagaimana dengan gereja kita? Penyembahan itu penting Bapak Ibu. Doa itu penting. Persekutuan itu penting. Tetapi firman Tuhan seringkali dianggap tidak penting. Belajar firman Tuhan itu ada secara pasif, ada secara aktif. Secara pasif, Bapak Ibu mendengarkan saya hari ini, Bapak Ibu sedang mendengarkan firman Tuhan secara pasif. Kenapa? Bapak Ibu hanya mendengarkan saya. Tetapi hari Senin sampai Sabtu, Bapak Ibu belajar firman Tuhan secara aktif. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ambil Alkitab, Bapak Ibu baca sendiri. Kemarin Bapak Ibu dalam pemberkatan pernikahan Jin dan juga Mariana, anak dari Bapak Dr. Paulus, saya mengatakan Bapak Ibu, ketika kami memberikan hadiah berupa Alkitab kepada mereka, Alkitab itu bukan untuk disimpan. Alkitab itu untuk dibaca Bapak Ibu. Maka jangan pernah kita menganggap remeh tentang firman Tuhan ini. Kita harus terus-menerus belajar sebagai orang-orang percaya kepadanya. Sebelum para murid diutus untuk memberitakan Injil, mereka sudah dididik oleh Tuhan Yesus selama bertahun-tahun bersama dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Paulus mengatakan di situ bahwa menjadi saksi adalah keharusan bagiku. Di ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Keharusan. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai keharusan untuk memberitakan Injil. Dan yang kedua, bukan untuk menerima upah. Bukan untuk kepentingan pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mau memberitakan Injil, terus tujuannya misalnya ke daerah, saya mau memberitakan Injil di sana, tujuannya supaya saya bisa jalan-jalan. Saya mau memberitakan Injil ke Raja Ampat, tujuannya apa? Supaya saya bisa jalan-jalan. Itu salah Bapak Ibu. Paulus di dalam pemberitaan Injilnya tidak pernah memperhitungkan soal upah yang akan dia terima. Bahkan dia mempertaruhkan nyawanya di dalam pemberitaan Injil. Pernahkah Bapak Ibu menyadari bahwa gereja di Indonesia ini hadir? Itu karena pemberitaan Injil. Karena ada banyak orang dari Eropa datang ke Indonesia, mempertaruhkan nyawa mereka. Dan ada beberapa di antaranya harus kehilangan nyawa mereka di bangsa ini. Dan oleh karena jerih lelah mereka, berdirilah gereja di Indonesia. Dan sampai saat ini kalau kita lihat, sinode di Indonesia begitu banyak. Sinode gereja di Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja ada karena misi itu. Gereja ada karena pemberitaan Injil. Dan gereja ada untuk misi. Ya. Jadi misi ini harus juga kita lakukan dalam gereja. Dasarnya apa Bapak Ibu? Dasarnya adalah kasih. Di ayat 17 dikatakan, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak mendapat upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu caption di situ. Orang Kristen perlu terus-menerus belajar menjadi saksi, sehingga hidupnya menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Seorang saksi, kalau hidupnya terus-menerus belajar, menghidupi firman yang dia pelajari, hidupnya akan menjadi pembawa damai.
bukan pembawa masalah kepada orang lain. Itulah pentingnya kita terus-menerus merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada alasan bagi kita mengatakan saya sibuk bekerja. Saya sibuk dengan keluarga saya, nggak ada waktu saya pemberitaan Injil. Kan ada pendeta Nerti, kan ada pendeta Dimas, ada full timer. Mereka yang sudah belajar Alkitab, mereka itulah tugas mereka. Tugas kita adalah bekerja, cari uang, hidupi keluarga kita. Mungkin masuk di akal. Tapi Bapak Ibu coba kita lihat, bahwa menjadi saksi itu, kita bisa menjadi saksi dalam keluarga kita, menjadi saksi dalam gereja, menjadi saksi dalam pekerjaan, menjadi saksi dalam pelayanan kita, menjadi saksi dalam komunitas kita. Saya terus-menerus belajar Bapak Ibu di dalam kehidupan saya dalam berkeluarga. Saya terus mengevaluasi diri bersama dengan istri. Saya selalu katakan bahwa jangan sampai tidak seimbang. Saya pelayanan bagus, tapi di keluarga saya tidak bagus. Saya di gereja bagus, tapi di pekerjaan saya tidak menjadi berkat. Saya di gereja bagus, tapi di komunitas saya menjadi orang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus-menerus belajar, kita akan menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Menjadi saksi ini bukan hanya tugas orang-orang tertentu, tetapi semua orang. Tapi kalau kita berbicara menjadi misionaris, itu tidak semua orang, karena dia harus pergi ke daerah tertentu. Tapi untuk menjadi saksi, menjadi pemberita Injil, semua orang mempunyai kewajiban. Ada keharusan di dalamnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang yang tidak terjangkau, kita jangkau. Maksudnya apa? Orang yang belum mengenal Injil, kita kabarkan Injil. Dan orang yang sudah mengenal Injil, disempurnakan. Kenapa Bapak Ibu? Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus pun masih banyak potensinya untuk melakukan kesalahan. Maka kita hadir untuk menjadi saksi di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu tidak bisa pergi untuk memberitakan Injil seperti yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan misi dalam 3 hal. Doa, daya, dan dana. Saya kalau hitung-hitung Bapak Ibu, waktu saya kuliah saya itu sarjana misiologi. Waktu saya kuliah kami mencoba melakukan survei di beberapa gereja. Gereja mengeluarkan untuk maintenance gereja itu sekian persen. Gereja mengeluarkan untuk pelayanan-pelayanan kategorial dalam gereja itu ada sekian persen. Tapi misi di atas 1% itu jarang ditemukan. Maksudnya apa? Gereja-gereja tidak bisa dipungkiri bahwa banyak gereja yang gak peduli soal pelayanan misi. Gak peduli soal pemberita Injil. Maka Bapak Ibu, kalau kita terus-menerus menyadari bahwa gereja kita ini ada karena misi, maka kita harus tergerak. Kita pasti tergerak untuk melakukan pelayanan misi keluar. Coba Bapak Ibu lihat bencana alam yang terjadi. Saya melihat banjir di Kalimantan itu belum apa-apa dengan banjir yang kita alami di sini. Saya menganggap bahwa waktu banjir tanggal 1 bulan 1 2020 itu udah sangat merugikan. Banyak yang rugi. Tetapi kalau kita melihat di Kalimantan, itu luar biasa. Kita punya hati untuk membantu mereka di sana. Yang terkena gempa bumi di Mamuju. Apakah kita punya hati untuk membantu saudara-saudara kita di sana? Miris sekali kalau kita lihat videonya Bapak Ibu. Masih ada anak yang hidup di dalam rumah, tetapi dia tidak bisa keluar karena bangunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah mulai sekarang kita terus-menerus mempedulikan, mempunyai hati
untuk misi. Kalau saya tanya Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu berdoa, apa yang Bapak Ibu doakan? Menurut survei, ketika seseorang berdoa, lebih banyak meminta untuk kepentingan sendiri. Tuhan berkatilah aku, berkatilah anakku lagi kuliah di luar negeri, berkatilah pekerjaanku, berkatilah keluargaku. Kapan kita berdoa buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Terlalu banyak kita meminta yang kita butuhkan, tapi tidak peduli kepada orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, teladan yang luar biasa diberikan oleh Paulus, mengasihi mereka yang belum mengenal Injil. Ketika dia mengalami pertobatan, hidupnya berubah 180 derajat. Yang dulunya dia hobinya membunuh orang Kristen, sekarang panggilannya yaitu menyelamatkan mereka yang terhilang. Maka di ayat 19 sampai 22 dijelaskan di situ bahwa di ayat 19 dikatakan, aku menjadikan diriku hamba. Aku menjadikan diriku doulos, hamba, keset kaki. Hamba itu tidak berguna Bapak Ibu. Dia menjadikan dirinya sebagai hamba, sehingga ketika dirinya menjadi seorang hamba, dia 20 dan 21, dia berkontekstualisasi dengan orang yang diinjili. Berkontekstualisasi dalam hal apa? Ketika dia pelayanan orang Yahudi, dia menjadi orang Yahudi di sana. Ketika dia pelayanan dengan orang yang susah, dia juga berempati dengan mereka, empati terhadap mereka yang lemah. Dia 21. Dia 22. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah luar biasanya pelayanan Paulus. Karena kalau berbicara soal pemberitaan Injil ini, kita untuk memegahkan diri, untuk mengatakan bahwa kita hebat, tidak akan pernah terlaksana pemberitaan Injil. Kenapa? Tantangan yang dialami oleh pemberita-pemberita Injil itu luar biasa. Paulus ditolak beberapa kali. Paulus dengan teman-temannya pernah dilempari batu. Hanya ke dalam pemberitaan Injil. Bahkan dia masuk dalam penjara oleh karena pemberitaan Injil. Tapi apakah Paulus berhenti dengan tantangan yang dihadapi? Tidak berhenti. Sekali lagi saya mau katakan, Bapak Ibu, saya mungkin tidak bisa seperti Paulus. Tapi kita bisa mendukung pelayanan ini. Memberitakan Injil setidaknya melalui kesaksian hidup kita. Setidaknya kita berdoa untuk pelayanan misi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di sini begitu nyaman beribadah. Tapi kalau kita lihat di beberapa negara yang lain, mereka harus bersembunyi dalam beribadah karena takut dilihat oleh pemerintah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka Paulus menjelaskan tentang tujuan hidup seorang saksi ini. Tujuannya hanya satu Bapak Ibu, yaitu memperoleh mahkota abadi. Paulus memberikan satu perumpamaan, yaitu seorang yang sedang bertanding. Di ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau saja seorang yang bertanding itu melatih dirinya, berjuang dengan keras untuk memperoleh hadiah itu, maka kita pun sama. Kita terus berjuang dalam hidup ini, sehingga kita dapat memiliki mahkota yang abadi itu. Bukan mahkota yang fana. Faktanya, orang-orang Kristen pada saat ini lebih banyak mengejar mahkota yang fana itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak salah kita berjuang keras, tidak salah kita bekerja keras untuk membeli mobil Mercy, untuk membeli rumah yang begitu mewah, tidak salah. Tapi ingat Bapak Ibu,
itu semua fana. Jangan sampai kita lupa bahwa ada mahkota yang abadi. Itulah kenapa Paulus mengatakan kalau kamu melakukan sesuatu, lakukan untuk Tuhan bukan untuk manusia. Sedih sekali Bapak Ibu kalau kita sudah mempunyai banyak yang kita inginkan di dunia ini, tapi kita tidak memperoleh mahkota yang fana. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka untuk memperolehnya, ini yang terakhir Bapak Ibu. Maka untuk memperolehnya, yang pertama di situ dikatakan bahwa ada pertandingan. Pertandingan itu masing-masing kita berjuang supaya saya menjadi juara. Masing-masing kita terus-menerus melatih diri kita, menahan nafsu makan kita, supaya badan kita, ini kalau pertandingan lari misalnya, supaya badan kita tidak kegemukan, tidak bisa lari, kita harus jaga badan kita. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa, kita harus menjaga diri, menguasai diri kita, bukan dosa yang menguasai diri kita. Sehingga kita menjadi orang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Tiap-tiap hari kita terus-menerus belajar. Dalam keinginan daging saya harus tekan. Supaya keinginan saya adalah keinginan roh yang dari Tuhan. Yang kedua, menguasai diri. Hidup sehat secara rohani. Kalau kita melihat atletis di sana, mereka harus dikarantina sendiri. Mereka dikasih makan, bukan makanan sesuai keinginan mereka, tetapi sesuai kebutuhan jasmani mereka, sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang kuat dan bisa memenangi pertandingan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang ketiga, tidak salah tujuan. Tujuannya adalah sampai ke garis finish. Itu tujuannya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seorang pelari sudah dikasih tujuan, sudah dikasih jalan yang lurus, terus dia harus lari ke kanan, ke kiri, dia tidak akan pernah sampai tujuan. Maka ada satu caption di situ dikatakan, maka apa tujuan hidup kita? Pernahkah kita berpikir, apa tujuan hidupku? Mengenai tujuan hidup ini Bapak Ibu, ada satu buku yang luar biasa yang ditulis oleh Rick Warren, Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Apa tujuan hidup Anda? Tujuan itulah yang menggerakkan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita di dunia ini hanya untuk berfoya-foya menikmati hidup, maka tujuan itulah yang menggerakkan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, tujuan itulah yang menggerakkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 25 mengatakan bahwa tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita terus-menerus belajar. Sebagai jemaat gereja Pokemon Pratama di tempat ini, belajar terus-menerus firman Tuhan. Menjadi saksi bagi banyak orang. Memikirkan tujuan hidup kita ini apa. Tujuan hidup orang Kristen hanya satu, memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita hilang keseimbangan. Jangan sampai kita salah fokus. Sehingga fokus kita tidak pada fokus yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita dalam pekerjaan pasti punya goal. Untuk sampai ke goal itu, kita melakukan berbagai cara. Tentu cara yang bijak dan benar. Kalau kita punya tujuan hidup memuliakan Tuhan, kita akan terus-menerus berusaha menjaga diri kita. Terus-menerus belajar supaya semakin berkenan kepadanya. Maka sesuai tema hari ini, menjadi saksi, belajar adalah kekuatan seorang saksi. Mari kita terus-menerus belajar supaya hidup kita menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Puji Tuhan, amin untuk firman Tuhan.
Mari kita naikkan pujian. Tuhan Yesus setia